Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi yang dimana materi itu insya Allah akan bermanfaat bagi kita kalangan pemuda. Apakah temanya? Ada yang tahu? Tema yang akan saya gunakan adalah pergaulan Islami. Mengapa saya mengambil materi itu? Karena di era milenial ini sudah pasti pergaulan bebas itu di mana-mana. Yang namanya pacaran. Kalau menurut antum sekalian, pacaran itu baik apa belum? Baik. Baik. Kalau menurut antum baik, contohkan di mana sisi baiknya. Astagfirullah Ustaz. Jadi, saya membahas seperti ini karena rasa sayang ana kepada antum sekalian untuk mencegah antum terjatuh ke dalam keburukan. Sebagaimana misalnya air botol mineral yang biasa dijual di hotel bintang 5, di bandara, di stasiun maupun di asongan. Coba kalian bayangkan, kenapa harganya bisa berbeda? Bukankah isinya sama-sama air, lalu volumenya pun sama? Kenapa seperti itu? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah harganya itu bisa berbeda karena lingkungannya. Sama halnya seorang muslim juga dipengaruhi di mana ia tinggal. Kalau lingkungannya ia baik, pasti dia akan terbawa kebaikan. Misal, antum berteman sama dia yang lingkungannya itu Masya Allah isinya kajian, setiap malam isinya apa? Murotal. Wah, Masya Allah. Coba antum bayangkan bagaimana indahnya memiliki teman seperti itu. Bayangkan saja dulu. Semoga saja kita termasuk orang yang seperti itu. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana cara Islam mengatur semua umatnya. Uhibbukum fillah. Ana mau bertanya kepada antum semua. Islam itu sudah sempurna apa belum? Belum. Kalau kita disempurnakan. Ya, pastinya. Yang namanya Islam itu sebenarnya sudah sempurna, tetapi seseorang yang memiliki agama tersebut, apakah ia sudah menyempurnakan agamanya atau belum? Tergantung orangnya. Jadi sebenarnya Islam itu sudah sempurna. Semua syariat Islam itu pasti mengandung yang namanya maslahat, yaitu kebaikan untuk diri kita sendiri sebagai seorang muslim. Mengapa demikian? Karena Islam itu mengajarkan kita untuk selektif dalam memilih teman bergaul. Apalagi di era milenial seperti ini. Coba antum bayangin. Tidak ada agama Islam yang mengajarkan kita arti sebuah pergaulan Islami, yang mengarahkan kita dari suatu keburukan menuju suatu kebaikan.
Bagaimana seorang yang memiliki pribadi yang buruk bisa mengantarkan temannya kepada suatu kebaikan? Ya mungkin saja, hanya kemungkinan kecil. Uhibbukum fillah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kualitas agama seseorang itu tergantung kualitas agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia bergaul. Mengapa Rasul mengatakan seperti ini? Agar kita itu tidak terjatuh ke dalam keburukan oleh teman kita sendiri. Islam itu sudah mengatur untuk umatnya agar selektif dalam memilih teman bergaul. Kalau kita salah dalam memilih teman bergaul, apa akibatnya? Kita terbawa oleh dia itu kepada keburukan. Jika kita benar atau pandai dalam memilih teman bergaul, maka apa akibatnya? Kita akan terbawa kebaikan juga. Misalnya nih, antum punya teman. Nah, dia itu sangat buruk, bahkan tetangganya sangat membencinya. Pasti antum akan dijadikan bahan omongan. Antum jangan teman-teman sama dia. Dia itu orangnya perbedaannya buruk. Pokoknya serba buruk intinya. Antum jangan bermain dengan dia. Nanti antum akan terseret kepada keburukan. Jika antum, misal antum, ini sebagai contoh aja ya. Jangan dianggap serius, tenang aja, santai. Misal antum punya teman, dia itu memiliki kepribadian yang baik, pasti dia akan dipuji-puji oleh masyarakat sekitar. Antum berteman sama dia, Masya Allah, jadi calon mantu aneh ya. Aduh. Anggap bercanda. Misalkan dia punya anak perempuan gitu, ibunya atau bapaknya gitu kan, bisa gitu. Enggak bercanda. Yang dianggap serius. Kita di sini bolehlah serius, tetapi ada kalanya kita bercanda, walaupun ya bercandanya itu benar ada kalanya, ya. Jadi jangan dianggap serius banget, oke? Lalu hal ini mengingatkan saya akan peribahasa orang Arab, as-sahibus sahib, yang artinya teman itu memengaruhi. Percaya nggak? Antum percaya? Kalau anak pribadi percaya. Mengapa? Karena zaman dahulu, waktu anak masih jauh dari yang namanya sunnah dan Al-Quran, anak itu merasakan betapa pedihnya di atas keburukan. Pasti di antara antum juga pernah merasakan yang sama seperti pasti. Jauh dari sunnah. Nah, ada nih permisalan yang dimana dari riwayat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, matalul jalisis soleh wal jalisis su kahamilil mis wa nafihil kiyah. Permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek diibaratkan seperti tukang minyak wangi dan tukang pandai besi. Hadisnya belum selesai, masih ada lagi kelanjutannya. Fahamilul misk imma ayyuhdiyaka wa imma an tabda'a minhu wa imma an tajid minhu rihan thayyibah. Wa nafihil kir imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajid minhu rihan khabithah. Jika kamu berteman dengan tukang minyak wangi, maka kamu akan mendapatkan minyak wangi darinya. Coba antum bayangin. Dapat minyak wangi, untung kan? Dapat wanginya, untung. Apalagi membeli darinya, kita nggak sama sekali rugi.
Ya enggak? Lalu artinya, atau kamu dapat membeli minyak wangi darinya. Kalau misal kamu tidak bisa membeli, maka selanjutnya, atau kamu akan kecipratan bau yang harum. Siapa sih di sini yang gak suka wangi yang harum? Coba tunjuk tangan. Tidak ada yang karena sesungguhnya bau yang harum itu adalah sebuah keindahan. Dan Allah mencintai yang namanya keindahan. Selanjutnya, jika kamu berteman dengan tukang pandai besi, dia akan membakar pakaian kamu, pakaian antum, atau kamu akan kecipratan bau yang tidak sedap. Antum mau bajunya dibakar? Anak pribadi sini nggak sayang bajunya, ya. Apalagi kecipratan bau yang nggak sedap. Antum kalau lewat asap, lagi jalan naik motor, tiba-tiba asap lewat, baunya asam, pahit, rasanya kan baunya. Apakah antum senang dengan bau itu? Tidak. Pasti jawabannya tidak. Senang. Mengapa antum bisa bilang senang? Apakah seperti ada yang datang, gitu? Apakah ada wanita yang akan mencium bau dari asap? Ada. Paling antum nyium asap knalpot. Enggak. Asap vape. Astagfirullah. Astagfirullah. Lalu para ulama membagi manusia ini menjadi 4 kelompok. Yang pertama, manusia yang diibaratkan seperti makanan. Mengapa bisa dibilang seperti makanan? Karena orang ini, manusia ini sangat kita butuhkan di setiap saat. Ya, ibaratnya antum punya istri pasti setiap saat butuhkan, ya, nggak mungkin enggak. Untuk masak lah, untuk nyuci lah, untuk apalah dan sebagainya. Tapi ini lain konteks, ya, lain konteks. Bukan rumah tangga ini, ya. Nah, orang seperti ini, mau tahu contohnya seperti apa? Mereka itulah orang-orang mukmin. Orang yang dijaga sama Allah. Antum mau jadi sebagian dari mereka? Anda juga pengen. Maka jadilah orang-orang yang asing. Karena sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan suatu saat di akhir zaman ia akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang asing itu. Nah, yang kedua, manusia yang diibaratkan seperti obat. Kalau kita pikir-pikir, mengapa ya tadi makanan, sekarang obat? Kenapa bisa disebut seperti itu? Ya, namanya juga perumpamaan, namanya juga perkataan ulama, dan itu ada benarnya pula. Kita ambil saja. Nah, manusia yang diibaratkan seperti obat ini, itu adalah orang yang senantiasa kita butuhkan ketika kita sakit, yaitu tabib, dokter. Ya, meskipun Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu adalah asy-syifa. Sebagaimana dalam surat Al-Isra, huwa syifa'u wa rahmatan lil mu'minin. Meskipun Al-Quran itu adalah penyembuh, ya memang itu Al-Quran adalah yang utama. Tetapi kita pasti membutuhkan yang namanya dokter, ya enggak? Iya. Nah, yang ketiga, manusia yang diibaratkan seperti penyakit. Mengapa para ulama menyebutkan hal ini sebagai penyakit? Karena orang ini menyebabkan kita tertular. Penyakit itu menular, kan? Iya, penyakit itu menular. Siapakah orang ini? Yaitu orang-orang munafik. Kenapa orang munafik? Karena orang munafik itu disebutkan ada 3 hal. Contohnya,
ia tidak amanah, mengingkari janji, dan juga suka berbohong. Nah, yang keempat, ini yang lebih parah. Manusia diibaratkan seperti racun. Racun itu mematikan? Iya. Membunuhmu? Sudah pasti. Mengapa bisa disebutkan seperti ini? Karena orang ini akan menyebabkan kita murtad. Antum tahu kejadian di Gunung Kidul? Terjadi kristenisasi, pembaptisan. Seperti itulah orang-orang yang diibaratkan seperti racun. Inilah orang-orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dalam menanggapi pergaulan Islami ini, banyak di luar sana orang-orang, bahkan pemuda seperti kita, nauzubillah min dzalik, pacaran bebas, seksual di mana-mana, hamil di luar nikah. Coba bayangin antum, gimana perasaan orang tua? Senang? Bahagia? Tidak. Apalagi Islam itu melarang yang namanya apa? Berkholwat, berdua-duaan di satu tempat. Disitulah setan ada di sana. Maka disebutkan di antara dua orang, laki-laki dan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra halaman keempat dari ayat pertama di bagian atas, apa ayatnya? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi udah zina. Salah satu penyebab zina itu terjadi dengan pacaran, berkholwat, yang bukan dengan mahramnya. Sampai-sampai ada kejadian di mana naudzubillah pemuda dan pemudi mereka itu melakukan hal yang tidak terpuji. Bahkan ada pemudi yang sudah hamil sebelum terjadinya akad nikah, lalu diaborsi. Jika antum membayangkan aborsi itu adalah dosa yang kecil, maka itu sangat besar. Karena apa? Membunuh yang bernyawa. Hukum membunuh itu adalah dosa yang besar. Bahkan dosa yang kecil pun itu bagi kita sangat merugikan. Bahkan Imam Syafi'i pernah hanya melihat betis wanita sekitar 20 lebih hadis yang beliau hafal hilang. Karena apa? Melihat aurat wanita itu bagi beliau adalah zina. Zina mata. Bagaimana dengan kita yang setiap hari melihat begitu banyaknya seseorang wanita yang dimana ia memamerkan auratnya. Kita dengan sangat hati menggodanya tanpa memandang apakah itu dosa atau tidak. Uhibbukum fillah. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Ingatlah kedua orang tua antum yang dimana ibu mengandung kalian 9 bulan, lalu menyapih kalian selama 2 tahun, menyusui dengan rasa susah dan payah, lalu kalian membalasnya dengan hal ini. Apakah Allah akan ridho terhadap kalian? Tidak. Allah tidak akan ridho kepada kalian. Amin, Pak. Allah tidak akan ridho kepada kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Allah tidak akan ridho pada kalian jika kalian menyakiti orang tua. Makasih, Pak. Jangan merasa hebat dan seperti hebat.
Ingat siapa yang menghebatkan kita. Ibu yang tidak kenal lelah, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tidak kenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tidak kenal haus, yang penting anaknya nyaman. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Birrul walidaini ihsana. Birrul walidaini ihsana. Berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Ingat siapa yang menghebatkan kita. Kadangkala kita waktu lebaran pun menunggu ibu. Ingat ketika ibu menyapih kita 2 tahun. Betapa susahnya beliau. Kadangkala kita berpikir bisa jadi waktu pagi kita temui ibu kita, bisa jadi itu wajah terakhir kita yang terakhir kita lihat. Apakah kalian ingin mendapati ibu kita, menemukan kita dalam keadaan seperti itu? Enggak. Wallahi tidak. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu ada di ridho orang tua, dan ridho dan murkanya Allah ada di murka orang tua. Maka selagi orang tua antum ada, selagi antum bisa bercengkrama dengan orang tua, maka sayangilah orang tua antum. Jangan kau sia-siakan, karena semuanya pahala di situ mengalir. Mungkin kita cukupkan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu minkum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.